Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suket Teki. Masih bersama Bang Nano tentunya. Dan kali ini Bang Nano akan membawakan satu cerita horor lagi yang ditulis oleh Aisyah Kanaya Azhar. Dan cerita ini berjudul Dimintai Tolong oleh Sosok Korin. Jasad anak seorang dukun yang tidak dikubur malah disetubuhi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sehabis pulang kampung, aku harus kembali ke kota Bogor. Dikarenakan habis masa cutiku tinggal sehari saja. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 4 sore, sesampainya di persimpangan jalan, aku melihat ada 3 orang dan salah satu dari 3 orang itu, aku mengenal dirinya. Ternyata itu temanku dulu, teman yang pernah kerja bareng sewaktu di pabrik sepatu. Walau nggak begitu akrab, tapi aku mengenalnya. Dia salah satu teman aku, yaitu A.A. Agus. Pada akhirnya, aku menghentikan kendaraanku di pinggir jalan. Kebetulan ada warung juga, sekalian mau beli minuman, pikirku. Tak jauh dari tempatku berada, paling jauh 5 meteran, aku mendengar suara yang cukup membuat perhatian orang teralihkan kepada mereka yang lagi adu mulut. Aku terduduk di panggung kayu yang panjangnya 1,5 meter. Aku duduk terdiam, bukan bermaksud menguping tapi emang kedengaran. Yang aku tangkap dari ucapan mereka soal hati dan perasaan. Sebenarnya ada apa dengan ketiga orang itu? Ada 1 cewek dan 2 cowok di sana. Salah satunya itu tadi teman yang pernah aku kenal. Dengan perlahan aku menghampiri mereka. Semakin kudekati semakin jelas apa yang mereka debatkan di sore itu. Dan si cewek itu berkata, "Udahlah, lebih baik kita putus. Aku gak mau hidup sama cowok kere kayak kamu." "Yulia, kenapa kamu minta putus? Hanya gara-gara cowok brengsek kayak dia?" jawab cowok itu. Dan si cowok yang dekat sama si cewek itu pun berkata, "Siapa yang brengsek? Yang ada itu kamu. Yulia mau sama aku karena aku berduit, ngerti kamu? Mana mau Yulia sama cowok kere kayak kamu? Bener gak sayang?" Aku yang mendengarnya ikut kesal dengan hinaan mereka terhadap temanku. Pada akhirnya, aku deketin saja mereka dan mencoba memanggil nama temanku itu. "Damar?" Seketika, Damar pun berbalik ke arahku dan terdiam. Kurasa dia sudah lupa, pikirku. Seketika dia berkata, "Aisyah? Apa benar kamu ini Aisyah?" Dan akhirnya aku pun tersenyum. Dikira dia lupa padaku. "Apa kabarnya, Ai? Lama ya kita nggak jumpa. Sudah 3 tahun loh. Panggil aku tadi. Makin imut aja kamu, Ai. Oh ya, kamu sekarang kerja di mana?" Dan aku nggak habis pikir, dia kan lagi ada masalah. Tapi aku senang kalau dia sudah kebaikan. Dan si cewek yang bernama Yulia itu berkata, "Modal tampang saja yang cantik. Palingan sama-sama kere. Yuk beb, kita pergi." Dan Damar berkata, "Oke, kita putus. Aku juga gak sudi lihat mukamu lagi." Dan cowok yang bersama Yulia itu berkata, "Ingat namaku Abai. Yulia pasti akan bahagia bersamaku. Ngerti kamu?" Dan aku melihat sosok yang aku kenal. Dia adalah Rahayu. Lagi ngapain dia di situ? Aku melihat Ayu memutuskan kabel motor yang mau dipakai oleh pasangan barbar tersebut. Sampai terdengar kata, "Lah, ini motor kenapa sih? Kenapa saya? Kok bisa mogok? Entahlah, kira-kira ada bengkel yang dekat dari sini enggak ya? Ya ampun, masa aku yang sudah cantik dorong motor sih? Duh, enggak banget," ucap Yulia. Dan aku melihat sosok Rahayu cengengesan. Kurasa dia begitu puas dengan apa yang sudah dilakukan. Mungkin si Ayu mau ngasih pelajaran kali, pikirku. Dan aku pun berkata, "Udah sore, balik yuk." "Kamu bisa nyetir?" "Bisa, Ai," jawab Damar. "Ya udah, kamu yang bawa ya." "Oh, oke. Tapi gak apa-apa nih aku yang bawa." "Loh, emang kenapa?" Damar hanya tersenyum. Pada akhirnya kami pun bergegas berangkat dikarenakan waktu sudah menjelang sore. Dan Damar berkata kepada mereka yang masih mendorong motornya menuju bengkel, "Semangat ya, jangan menyerah," sembari teriak.
Dan mereka pun melongo mendengar kelakuan Damar. Aku hanya bisa geleng-gelengkan kepala. Kita ke cerita dari sudut pandang Damar. Damar, molor terus, ayo bangun. Katanya kamu sudah janji sama Mak mau bawa calon ke rumah. Lah, kapan? Jam segini masih molor kerjanya. Emak malu sama tetangga. Dan Damar seketika mengerjapkan mata yang masih lengket dan berkata, iya ya, nanti juga dikenalin Mak. Dan Damar berkata lagi, besok sore ya Mak. Itu pun Damar gak janji, soalnya nomor telepon si Yulia selalu sibuk. Lah, emang nama calon kamu Yulia? Iya Mak. Bener ya, awas kalau bohong. Tuh tetangga mulutnya kayak cabe, pedes. Dan Damar berkata, bodo amat sama tetangga. Seketika terdengar suara yang meminta tolong. Damar, kamu cek siapa yang meminta tolong. Yelah, gak gua aja. Pada akhirnya Damar pun keluar dari rumah untuk melihat kegaduhan yang terjadi dan bergegas menghampiri kerumunan warga dan berkata, ada apa Mang? Itu Bimina, dia kesurupan lagi sehabis pulang dari kebun. Loh, kok bisa? Dan emak pun menghampiri. Ada apa Mar? Itu Bibi Mina kesurupan katanya. Ya sudah banyak warga yang urusin. Kamu cepat berangkat kerja sana, udah siang. Iya Mak, aku mandi dulu. Ingat ya, besok sore bawa calon mantu. Iya ya, bawalah. Keesokan harinya, di saat aku pulang dari tempat kerjaku, tak sengaja aku melihat wanita yang aku kenal. Apa benar dia Yulia? Tapi dengan siapa ya? Aku mencoba menghubungi Yulia untuk sekedar memastikan, tapi seakan tak dihiraukan panggilan telepon dariku. Pada akhirnya aku pun menghampiri dia saja, dan ternyata dia selingkuh di belakangku. Pada akhirnya aku berkata, pantesan tiap dibel gak diangkat. Ini tuh alasannya. Damar, kok kamu ada di sini? Ini maksudnya apa Yul? Seperti yang kamu lihat, aku ingin kita putus saja. Aku gak mau hidup bersama cowok kere kayak kamu. Singkat cerita, ada seseorang memanggil namaku dan aku berbalik. Aku agak pangling melihat dia. Pada akhirnya aku pun mengingatnya. Aisyah Kanaya. Wah, udah lama gak ketemu. Dia makin imut dan cantik aja. Seketika aku pun lupa dengan permasalahanku karena kehadiran dirinya. Kita kembali ke cerita sudut pandang Aisyah. Sesampainya di depan rumah Damar, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku mau izin menunaikan sholat maghrib di rumahnya Damar sebelum melanjutkan perjalananku. Pas ada seseorang yang buka pintu, aku shock dan melongo. Seseorang langsung memelukku dan berkata, wah, calon mantu. Akhirnya Mak bisa melihatnya juga. Masya Allah, sudah mah cantik, tinggi lagi. Sini masuk. Mak ke dapur dulu ya, mau bikinin minuman. Seketika aku melihat Damar yang cengengesan dan aku butuh penjelasan darinya. Ini maksudnya apa sih? Dan Damar pun berkata, nanti aku jelasin. Sekarang kamu pergi sholat dulu sana, udah maghrib. Dan pada akhirnya aku nurut saja untuk menjalankan ibadah sholat maghrib yang sudah mepet waktunya. Singkat cerita, Damar berusaha menjelaskan siapa aku ini. Ini aku melihat ada raut kecewa dari dalam ibunya Damar. Setelah aku izin pamit karena gak enak juga, waktu sudah menjelang malam. Tetapi ibu dari Damar gak mengizinkan. Dan pada akhirnya kita lanjut ngobrol pada malam itu. Duh, maaf ya Neng, dikira ibu kamu calon mantu. Boromah ibu tidak seneng mau dapat calon mantu cantik. Dan akhirnya aku hanya bisa menimpali dengan senyuman saja. Dikarenakan aku juga kebingungan harus berkata apa. Tak terasa malam semakin larut. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Terdengar suara sayup-sayup orang meminta tolong dari arah luar. Dan aku mengedarkan pandanganku ke arah jendela dan berucap, itu ada apa ya Bu? Kenapa ada yang minta tolong? Dan si ibu berkata, Mar, coba kamu cek di luar, ada apa? Damar pun beranjak dari tempat ia duduk dan aku mengikutinya dari arah belakang menuju keluar. Saking penasarannya, aku melihat seorang wanita meminta tolong dan Damar menghampiri orang itu dan berkata, ada apa Mang Rudi? Kok teriak-teriak? Itu istri saya, tolongin Mar, dia kesurupan lagi. Bimina kesurupan lagi. Iya Mar, tolongin. Kita pergi yuk,
Aku ingin melihatnya. Tapi kita kan gak bisa ngapa-ngapain. Lagian kita gak tahu harus berbuat apa. Dan aku berkata, udahlah, kita lihat aja dulu, ayo. Pada akhirnya, aku dan Damar pergi ke rumah Mang Rudi untuk mengecek kondisi Bimina. Setibanya aku di pelataran rumah Mang Rudi, aku terhenti seketika dan Damar berkata, kenapa kok berhenti? Dan aku menatap wajah yang kebingungan dengan ekspresiku. Dan aku berkata, kita tunggu saja di sini. Lah, kenapa? Bukankah kamu kepingin melihat Bimina? Sebentar lagi akan ada orang yang datang mengobati Bimina, kataku. Maksud kamu orang mana dan bagaimana kamu bisa tahu? Setelah Damar menyelesaikan perkataannya, Mang Rudi memasuki rumah bersama seorang pria parubaya yang berpakaian serba hitam. Tapi dia tidak sendirian, dia datang bersama satu sosok di belakangnya. Sosok wanita dengan wajah pucat, dengan kepala yang berlumuran darah. Rambut terkepang dua, memakai baju bermotif bunga berwarna putih. Dan aku memperhatikan sosok wanita yang berada di hadapanku, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan di pangkal pahanya, banyak terdapat bercak darah yang terus mengalir. Dan wajah sosok itu menyadari kalau aku memperhatikan dirinya. Dia berbalik menatapku, aku pun menatap balik ke wajah sosok itu. Dia menangis, tapi bukan air mata yang keluar, melainkan darah. Raut wajah yang memelas seakan meminta tolong. Tapi apa itu? Kenapa dengan mulutnya? Seakan penuh dengan jahitan alias mulut sosok itu dijahit. Sangat mengerikan. Aku baru tersadar, sosok itu tidak bisa bicara. Aku juga tidak bisa mendengar suara batin dari sosok itu. Seakan ada yang menghalangi untuk sekedar berkomunikasi dengannya. Dan aku baru tersadar kalau sedari tadi, aku lagi diperhatikan oleh pria parubaya dan dia menatapku dengan sinis. Kurasa dia menyadari kalau aku bisa melihat sosok yang bersamanya itu. Dan Mang Rudi itu berkata, mari mbah kita masuk, tolong sembuhkan istri saya. Dan orang itu pun bergegas memasuki ke dalam rumah. Dan aku bertanya kepada Damar, dia siapa Mar? Oh, dia dukun di kampung ini. Dukun? Emang gak ada Pak Ustadz? Dan Damar memberikan isyarat supaya aku diam dan jangan banyak bicara, takut kedengaran. Ya aku nurut saja, lagian aku hanya pendatang di kampung ini. Jadi ya gitu deh, kita lihat saja nanti. Dan aku melihat sudah banyak warga di pelataran rumahnya Mang Rudi. Para tetangga saling berdesakan ingin melihat Bimina yang semakin menjadi. Tak henti-hentinya berteriak dan mengamuk. Entah kenapa sosok itu seakan gak bisa jauh dari dukun itu, seakan terikat oleh sesuatu. Aku penasaran sama sosok wanita itu, siapakah dia? Batin aku mengatakan, dia seakan meminta pertolonganku. Sudah hampir jam 10 malam, Bimina masih tak sadarkan diri. Aku dipanggil sama ibunya Damar, disuruh pulang ke rumah dikarenakan sudah malam. Tapi aku masih ragu untuk segera pulang. Apa yang sedang terjadi sama Bimina? Dan aku mendengarkan kegaduhan di dalam rumah seakan ada perkelahian. Aku semakin dibuatnya penasaran. Kakiku terasa gatal seakan ingin melangkah masuk ke dalam rumah. Aku merasa gusar, hanya bisa menghela nafas, tak bisa seenaknya juga. Pada akhirnya, aku melihat dukun itu keluar rumah dengan muka yang sudah tak karuan. Dengan raut wajah yang kesal dan marah, Mang Rudi terus meminta maaf dan tetap berharap kepada dukun tersebut supaya masih mau membantu untuk menyadarkan istrinya. Tapi dukun itu melongos pergi tak menghiraukan perkataan Mang Rudi. Dan sosok itu juga mengikutinya dari arah belakang dengan cara melayang dan menembus kerumunan warga. Sebelum pergi menjauh, sosok wanita itu berbalik menatapku, masih dengan raut muka yang memelas. Aku semakin yakin pasti telah terjadi sesuatu kepada sosok itu. Serentak kami semua yang masih berkumpul di pelataran rumah Mang Rudi dibuat kaget dengan teriakan Bimina. Pada akhirnya aku memutuskan untuk masuk saja. Gak peduli apa kata orang. Yang aku pikirkan untuk sekarang keselamatan Bimina. Dan kasihan kalau dibiarkan seperti ini. Dan Damar memegang lenganku dan berkata, Aisyah, mau kemana kamu? Dan aku menjawab, aku mau masuk Mar. Jangan, kamu gak lihat, dukun tadi juga gak mampu apalagi kamu. Dan aku melepaskan pegangan tangannya dan beranjak masuk. Dan tak menghiraukan perkataan Damar.
Aku menerobos kerumunan warga yang cukup padat, sudah kayak lagi antri bansos saja. Setelah berada di depan pintu rumah, melihat kondisi ruangan yang sudah layak kapal pecah, dan aku melihat Bimina yang dipegang oleh 4 orang yang berusaha mengingatkan tali ke tubuhnya, tapi selalu gagal. Aku hanya bisa tarik nafas dan berucap bismillah, lalu berucap salam. Assalamualaikum. Serentak yang berada di ruangan menatapku dan berucap, Waalaikumsalam. Dan aku berkata, lepasin saja Pak ikatannya. Tapi Neng ini siapa ya? Dan mau apa di sini? Ini nggak mungkin Neng. Kita mau ngikatnya juga susah. Bagaimana mau dilepasin? Dan aku bergumam, oh ya juga ya, belum diikat. Aku hanya bisa mengatuk kepalaku sambil nyengir. Dan sosok yang berada dalam tubuh Bimina menyeringai dan tertawa terbahak-bahak dengan suara berat dan parau. Dan kemudian berkata, kau siapa? Jangan ikut campur. Aku gak ada urusan denganmu. Sembari membelalakan matanya dengan raut wajah yang seakan mengancam tidak suka terhadapku. Aku belum tahu dan belum bisa melihat sosok yang merasuki Bimina. Mungkin karena aku sudah lelah seharian menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, dan mata juga sudah mulai sepet. Akan tetapi aku harus waspada dan tetap pada kesadaranku, gak boleh lengah, karena sosok itu sudah mulai menyerang dengan energi dalam yang mulai mendorong tubuhku ke arah belakang. Walau serangan energi yang menyerangku tidaklah seberapa, tapi membuat nafasku terasa sesak dan sakit di bagian dada. Duh Gusti, lindungilah hambamu ini. Aku hanya berharap pertolongan dari Sang Maha Pencipta. Hanya kepadalah aku memohon perlindungan. Dan aku berusaha melawan balik menggunakan ilmu dalam yang kupunya. Walau gak ada adu fisik di antara aku dan sosok itu, tapi adu kekuatan energi lebih menguras tenaga. Pada akhirnya, aku bisa mendorong mundur sosok itu sampai terjengkang beserta Bimina. Keempat orang itu terpaku merasa tak habis pikir dengan keheranan. Apa yang terjadi? Itulah pertanyaan mereka. Karena setahu mereka aku tidak melakukan apa-apa, hanya terdiam sembari menatap ke arah Bimina atau ke arah sosok itu. Dan aku baru bisa melihat sosok apa yang telah merasuki Bimina. Ternyata sosok genderuwo. Dan kami berkomunikasi lewat batin. Sosok itu berkata, jangan menghalangi keinginanku. Dan aku menimpali, keinginan apa yang kau maksud? Wanita ini sedang mengandung anakku. Aku menginginkan bayinya lahir, hanya itu. Seketika aku berucap, Astagfirullahaladzim, itu tidak bisa dibenarkan. Kau tahu, aku gak akan membiarkan itu terjadi. Dan aku mulai bertanya, apa kau kehabisan pendamping di alammu, sehingga kau menyetubuhi manusia, sampai dia hamil? Dan sosok itu berkata, aku menyukainya, karena dia selalu ditinggal oleh suaminya. Aku merasakan dia kesepian. Makanya aku selalu hadir setiap malam dan dia menerimaku untuk aku setubuhi. Apa kau mewujudkan diri dengan wujud aslimu sampai dia tertarik kepadamu? Tidak, itu tidaklah mungkin. Dia bisa pingsan ketakutan kalau melihat wujudku. Dasar demit mesum. Seketika Rahayu ada di sampingku. Kamu? Dan Rahayu malah cengengesan dan berkata, apa sudah curhatnya? Dan aku menjawab, curhat? Rahayu pun berkata, iya curhat. Aku sedari tadi nyimak obrolan kalian kayak orang curhat, tapi gemes juga pada akhirnya. Kamu urus wanita itu, biar aku urus sosok mesum yang gak ada akhlak di hadapanku ini. Dan sosok itu berkata, tunggu, mau apa kamu? Takkan kubiarkan kalian melakukan sesuatu kepada keturunanku. Dan Rahayu berkata, keturunan? Jangan bermimpi, itu takkan aku biarkan. Secepat kilat, Rahayu menerjang sosok itu dan membawanya pergi dari hadapanku. Dan Bimina tergulai lemas luruh ke lantai, dan dengan sigap Mang Rudi menangkap tubuh ringkih itu. Aku pun menghampirinya hanya untuk memastikan kalau Bimina masih dengan kondisi baik. Dan tak lupa aku mengecek di bagian perut dan benar saja, Bimina lagi hamil. Yang pastinya bukan benih manusia karena ada tarikan energi yang cukup kuat dari dalam perut Bimina. Aku penasaran dan mulai bertanya, Mang, apa Amang sering meninggalkan Bimina? Dan Mang Rudi pun mengangguk. Berapa lama Amang meninggalkan Bimina? Saya pergi merantau Neng ke daerah seberang.
Sudah 7 bulan saya meninggalkan Mina istri saya, dan saya baru kembali baru 2 hari saya berada di rumah. Berarti benar pikiranku. Aku hanya menghela nafas berat dan berpikir kalau harus diapakan janin yang ada dalam perut Bimina. Apakah aku harus memberitahukan kepada Marudi soal yang terjadi saat ini? Tapi aku gak mau sesuatu terjadi dalam rumah tangga mereka. Aku hanya bisa mengeluh dalam hati, jadi aku lebih baik memilih tidak memberitahukan apa yang telah terjadi. Dan pada akhirnya, aku memilih mengeluarkan janin ini secara paksa. Ya Allah, apakah aku berdosa? Tapi kalau dibiarkan ini makin berdosa lagi. Dan aku memanggil Damar untuk masuk dan membantuku. Mar, sini. Ada apa, Dan aku berbisik, bawa Mang Rudi keluar. Lah, kenapa? Sudah, jangan banyak bicara. Pada akhirnya Damar hanya menurut saja. Dan Damar berkata, Mang, keluar dulu ya. Udah, perbanyak zikir aja, Mang. Biar teman saya yang memulihkan kondisi Bimina. Tapi istri saya, Mar, apa dia nggak apa-apa? Dan aku berkata, dia baik-baik saja, Mang. Keluarlah. Dan Mang Rudi pun berucap, baiklah, tolong ya, Neng. Maka dari itu aku berusaha mengeluarkan janin yang Bimina kandung. Aku melihat Bimina meringis kesakitan, dan aku menekan perut ke arah bawah dengan tenaga dalam tanpa harus menyentuh perut Bimina. Sebelum selesai aku dengan urusanku, secara tiba-tiba aku terkena pukulan di bagian punggungku. Tapi alhamdulillah tidak terlalu parah. Aku mendengar sosok itu meringis kesakitan, dan aku mendengar Rahayu berkata, kamu gak apa-apa kan? Aku hanya menggelengkan kepala dan berkata, enggak yuk. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Sosok itu licin juga. Dan sekilas aku melihat ke arah sosok itu, ya entah kenapa seolah tak berdaya. Dan aku berkata, dia kenapa yuk? Salah dia sendiri, Dia mencoba menyerangmu di saat kau lengah tadi. Karena sosok itu gak terima, karena kau mengeluarkan janin yang ada dalam perut wanita itu. Ya tanggung aja akibatnya. Pusaka yang ada dalam dirimu, yang menyerang balik dan mementalkan, juga menghancurkan kekuatan dari sosok itu. Sampai dia tak berdaya. Sosok mesum ini sudah kehilangan kekuatannya, Bahkan untuk bangun pun kayaknya dia nggak bisa, Aku akan bawa dia ke tempatku saja. Biar aku urus dia di sana. Kamu urus wanita itu dan bersihkan dari energi negatif ya, Dan aku melanjutkan tugasku yang tadi terganggu. 5 menit kemudian janin itu keluar, walau tak bisa dilihat oleh mata lahir, tapi teramat jelas oleh mata batinku. Dan tak lama kemudian janin itu pun menghilang. Aku mencoba membersihkan tubuh yang terkulai lemas dari hal negatif, takutnya berakibat fatal di kemudian hari. Setelah tugasku selesai, Mang Rudi mulai memasuki dalam rumah dan menghampiriku yang masih terduduk di samping tubuh Bimina. Mang Rudi kemudian berkata, gimana istri saya, Neng? Apa dia baik-baik saja? Dan terdengar suara dari Bimina dan berkata, Kang, haus, aku mau minum. Ya Allah, kamu sudah sadar, Mina? Alhamdulillah ya Allah. Dan aku segera memberikan air yang sudah didoakan sebelumnya, supaya bisa memulihkan kondisi Bimina. Dan aku lanjut pamit pulang ke rumah Damar. Warga masih berkerumun, dan aku mendengarkan desas-desus dalam hati mereka, yang berkata, lah, kok bisa? Aku sedari tadi gak lihat dia ngapa-ngapain ya. Kok udah sadar? Mungkin dia dukun kali. Iya, kok bisa ya? Padahal dia gak ngapa-ngapain, tapi kok si Mina udah sadar ya? Itu sederetan ucapan yang gak keluar dari mulut, melainkan dalam hati. Memang pedas. Dan Damar menghampiriku. Kamu gak apa-apa kan? Enggak kok. Oh, ini jam berapa ya? Dan aku melihat ke arah jam tanganku. Seketika aku tersentak kaget. Masya Allah, jam 12 malam, gimana nih? Dan Damar berkata, jangan pulang, nginep saja. Ibu sudah minta izin sama ketua RT. Kamu tidur di kamar adikku saja ya, si bungsu. Kebetulan dia lagi mondok, namanya Erin. Oke, tapi aku gak ngerepotin kan? Enggak lah, pasti ibu bakalan senang malah. Keesokan paginya, rumah Damar kedatangan Mang Rudi. Assalamualaikum, Mar, Damar, kamu ada di dalam?
Iya Mang, tumben masih pagi, ada apa ini? Cewek kamu mana Mar? Cewek? Cewek yang mana Mang? Itu calonmu yang semalam bantu Amang. Oh Aisyah, dia lagi di dapur bantu ibu masak. Emang ada apa Mang? Enggak, cuma mau berterima kasih aja. Oh, gimana Bimina? Apa sudah baikan? Alhamdulillah Mar, sudah bisa diajak ngobrol. Dan aku pun menghampiri mereka. Gimana kabar Bimina Mang? Dan si Amang pun menjawab, sudah baikan, makasih ya Neng. Iya Mang, Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita ya. Mang, kalau aku boleh ngasih saran, tolong diperbaiki lagi ya ibadahnya. Oh iya Neng, makasih ya sudah mengingatkan. Emang bener, kalau soal ibadah, aku suka banyak bolongnya, apalagi kalau lagi banyak kerjaan. Dan aku hanya menimpali dengan senyuman. Dan Amang pun berkata, Amang pamit dulu ya. Iya Mang, silakan. Semalam memang apa yang terjadi? Bukan apa-apa kok. Oh iya Mar, apa boleh aku minta tolong? Soal apa ya? Soal dukunnya tadi malam yang ke rumah Mang Rudi. Emang ada urusan apa kamu Lebih baik jangan macem-macem deh. Ada sesuatu yang harus aku urus. Yaelah, gak di pabrik gak di mana. Kamu mah cuma ngurusin kayak gituan doang. Cepat-cepat punya pacar, biar ngurusin pasangan loh. Mana ada yang mau sama orang aneh kayak aku? Apa boleh aku jujur Seketika aku menatap ke arah Damar dan berkata, gak boleh. Yaelah, belum juga ngomong. Dah tahu aku. Tahu soal apa Soal hati dan perasaan kamu. Tahu dari mana kamu? Udah ayo jalan. Jalan kemana? Ke rumah dukun itu. Masa jalan ke hatiku? Ke hatimu? Aku mau tapi jalan ke rumah dukun itu ogah. Seketika aku menghentikan jalanku dan berkata, please bantu aku ya. Ada sosok yang meminta bantuanku. Sosok? Maksud kamu sosok apa itu? Semalam aku lihat sosok wanita. Entah itu korin atau sejenis makhluk halus gitu. Tapi batinku ingin sekali menolongnya. Dan Damar berkata, jadi karena itu kamu ingin ke rumah dukun itu? Emang dukun itu siapa sih namanya? Namanya Mbah Iming. Lebih baik sebelum kita ke rumah dukun itu, apa enggak sebaiknya kita berpikir dulu soal apa? Keselamatan kita berdua, bisa jadi keluargaku juga loh. Dan seketika pandanganku melihat sosok wanita yang tadi malam aku temui. Kenapa malah bengong? Aku rasa aku harus pergi. Tunggu, emang kamu tahu rumahnya di mana? Tahu? Bagaimana kamu bisa tahu Aisyah? Sedangkan kamu di sini baru kali ini. Aku akan mengikuti sosok itu. Sosok? Sosok siapa lagi Mar, kamu bisa nggak sih nggak terlalu banyak nanya? Seketika aku pun meninggalkan Damar sendiri di perkebunan warga. Dan aku pergi mengikuti sosok wanita itu yang masih setia menungguku. Aku berjalan tak tentu arah, menerobos semak belukar. Dengan perlahan aku sudah jauh dari perkebunan warga. Dan aku berbalik ke arah belakang dan bergumam, ternyata Damar nggak mengikuti aku ya. Ya sudahlah. Setibanya aku di pelataran rumah bernuansa panggung. Rumah panggung yang berdiri sendiri tanpa tetangga yang menemani. Kiri kanan hampir dikelilingi pepohonan yang tinggi menjulang dan rimbunya semak belukar. Apa Mbah Iming itu tinggal di sini? Gumamku. Dan aku melihat sosok wanita itu sedang berdiri di dekat pohon kapuk dan menunjuk ke arah rumah panggung itu berada. Apa dia ingin aku mendekati rumah itu? Dan aku pun melangkah mendekati rumah yang sudah ada di depan mata. Dan aku berjalan dengan cara mengendap, karena aku takut menginjak ranting kering yang akan membuat suara berisik. Dan aku mendengar suara lenguhan tak jelas di pendengaranku. Seperti suara apa ya? Kayak orang lagi lari maraton. Suara itu dibarengi dengan erangan dan nafas yang mendera. Ini dukun lagi ngapain sih? Aku jadi bingung. Sembari aku mikir, aku terkejut karena sosok wanita itu ada di hadapanku dan hampir aku teriak. Duh, jantungku hampir loncat. Dan aku berkata dalam batin, gila kamu, ngagetin aku aja.
Kalau ketahuan gimana? Tapi sosok itu hanya terdiam sendu menatap ke arahku. Dan sosok yang tidak kuketahui namanya ini menunjuk ke arah bilik yang terdapat lubang di pinggirnya. Apa sosok ini ingin aku mengintip? Wah, semprul, ngajarin yang gak bener. Tapi aku penasaran juga sih. Dan akhirnya aku mengintip, ada apa di dalam dan suara apa itu tadi. Aku melangkah dengan hati-hati sampai pada tempat yang kutuju. Aku mulai mengintip, dan hal yang akan aku sesali seumur hidup karena telah mengintip. Aku hanya menarik napas berat dan berucap astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Dan aku baru tersadar, yang dukun tiduri itu, bukankah wajahnya mirip dengan sosok yang di hadapanku ini? Apa jangan-jangan dukun itu sedang meniduri seorang mayat? Dan sosok itu mengangguk. Biadab, berdebah, ini tak bisa dibiarkan. Aku merasa geram dengan kelakuan dukun cabul itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Dan dukun itu sangat kaget dengan kehadiranku yang secara tiba-tiba, dan kemudian berkata, "Kurang ajar kamu, berani-beraninya masuk tanpa permisi." Dan aku melihat dukun itu telanjang tanpa sehelai kain yang menutupi tubuh polosnya. Aku palingkan muka, tapi agak sedikit mengintip. Takut dia bertindak terhadapku dengan secara tiba-tiba, karena aku harus waspada juga. Dan aku melihat dia memakai kembali sarungnya untuk menutupi sebagian tubuhnya. Dukun cabul, gumamku. Dasar iblis. Dan dukun itu hanya tertawa. Kenapa? Dia putriku. Aku bebas mau ngapa-ngapain terhadapnya. Seketika aku membulatkan mata, tanda tak percaya. Apa? Putrimu kau bilang? Ayah macam apa kau nih? Yang mengorbankan putrinya dan meniduri jasadnya, kau tak pantas dipanggil ayah. Kau juga tak pantas dibilang manusia, tapi kau lebih pantas dipanggil iblis. Ya, aku iblis yang sudah bersekutu dengannya. Aku menumbalkan anakku demi sebuah perjanjian, dan kekuatan ilmu hitam, dan sebagai syarat, aku juga harus meniduri jasad anakku sendiri sebagai pelengkap ritualku. Dan dukun itu tertawa seakan tak bersalah dan tak ada rasa menyesal. Bangsat, biadab. Dan kurasa kau masih perawan. Bagaimana kalau aku sedikit menikmati tubuhmu? Dan dukun itu menghampiriku yang masih berdiri tak jauh darinya. Dan aku mundur dengan perlahan, tapi seketika dukun itu terhenti, seakan ada yang menghentikan pergerakannya. Dan aku melihat kabut tipis di samping dukun itu. Lambat laun kabut tipis itu berubah perwujudannya menjadi Bayu Aji. Dan aku berkata, "Bayu, kenapa kau ada di sini? Bukankah kau lagi ada urusan?" "Biar aku yang bertindak, akan kumusnahkan dukun sialan ini." Dan aku melihat Bayu sedang mencekik leher dukun itu. "Jangan Bayu, kau tak boleh melakukan hal yang dilarang di tempatmu. Tidak ada larangan untuk memusnahkan seorang dukun biadab seperti ini." Dan aku berucap kembali, "Bagaimanapun dia manusia, biarlah aku yang melaporkan dia ke kepolisian, biar pihak yang berwenang yang menghukumnya." Sebelum aku masuk tadi, aku sudah merekam semua obrolan yang dukun itu katakan di HP-ku. Ini bisa dijadikan bukti dan jasad itu juga. Dan Bayu kemudian berucap, "Baiklah, kalau aku musnahkan ilmu hitamnya apa boleh?" Dan aku pun hanya terdiam. Dan aku melihat Bayu seakan sedang menarik sesuatu dari atas kepala sang dukun itu. Seketika asap hitam keluar dari dalam diri dukun yang terkulai lemas. Setelah urusan dengan dukun itu selesai, aku pun pergi ke dalam kamar yang dipakai ritual sesat bersama jasad yang terbaring kaku. Dan aku berusaha menutupi badannya yang polos. Ya Allah, pantas saja sosok itu tak bisa bicara. Orang mulutnya dijahit. Dan Bayu berkata, "Apa mau aku bantu?" "Bantu apa, Bay?" "Membebaskan perjanjian yang dukun itu buat." "Bagaimana caranya?" "Aku akan pergi ke tempat makhluk yang membuat perjanjian sama dukun itu." "Baiklah, aku minta tolong ya, Bay." Dan Bayu pun menghilang dengan sekejap mata, dan aku mendengar suara riuh pikuk warga di pelataran rumah panggung ini. "Kok ada warga ya?" Seketika Damar nongol di balik pintu. "Aisyah, apa kamu baik-baik saja?"
Damar, bagaimana kau ada di sini? Aku khawatir sama kamu, Aku tadi gak ngikutin kamu. Aku pergi cari bantuan supaya bisa nyusulin kamu. Dan apa ini, Apa kamu mengenal jasad ini, Mar? Bukankah ini? Sebelum Damar meneruskan ucapannya, warga pada masuk ke dalam rumah dan kemudian berkata, apa yang terjadi pada Mbak Iming? Dan ini bukankah jasadnya Sumira? Iya benar Pak RT, itu Sumira, anak Mbah Iming. Kenapa dengan dia? Sudah 3 bulan kami para warga nggak melihat Sumira lagi. Dan Damar melimpali, Sumira telah mati. Dan aku memegang tangan Damar supaya tidak melanjutkan perkataannya. Dan aku meminta kepada Pak RT supaya menghubungi kepolisian saja. Dan aku meminta kepada Damar supaya mengamankan Mbah Iming, supaya warga nggak main hakim sendiri. Singkat cerita, setelah dukun itu dibawa ke kantor polisi, kami dan para warga saling gotong royong untuk menguburkan jenazah Sumira, menguburkannya dengan layak, dan mengadakan tahlilan bersama. Aisyah, aku heran dengan jenazahnya Sumira. Kalau dia sudah meninggal 3 bulan, tapi kenapa mayatnya tidak membusuk? Malah aku melihat kayak orang baru meninggal. Ya mungkin dukun itu memakaikan sesuatu kali supaya jasadnya tidak membusuk. Dan sore itu setelah semuanya selesai, aku pun izin pamit. Dan Ibu Damar memelukku dengan erat dan berucap, jangan kapok, Ibu tunggu kamu kembali ya Neng. Iya Bu, insya Allah pasti Aisyah main kesini lagi kok. Di perjalanan pulang, aku masih dengan kondisi menyetir, tak sengaja melihat sosok orinya Sumira. Penampilan dia sudah lebih baik, walau dengan wajah pucat, dan dia pun berucap, terima kasih Aisyah. Dan aku pun tersenyum, dan kemudian bergumam, akhirnya aku bisa mendengar suaramu. Semoga kau tenang di alam sana ya. Doaku selalu bersamamu Sumira. Singkat cerita, dan aku mendengar kabar dari Damar setelah beberapa hari dari kejadian itu, katanya, sudah ada keputusan dari hakim telah dinyatakan bahwa yang bernama Mbah Iming dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman seumur hidup. Dan kisah ini pun selesai. Semoga kita bisa mengambil sisi baiknya saja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.